Saya sendiri kan juga, artinya tidak ngawur lah gitu. ya saya sendiri Ya, kan tahu posisi itu ya, di posisi tersebut kan memang seperti itu seharusnya. iya seperti itu seharusnya. Oke Pak, Jadi pilihan ini hukum saya mau, saya itu menurut hemat saya sudah benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian ketika Bu Ilis diajukan di Pengadilan Negeri Bogor, itu karena mereka melakukan pilihan hukum, artinya para pihak sudah mengendaki di sana begitu. Ya. kan ini kasasinya Pak Jaini dengan Bu Ilis kan akhirnya gitu, akhirnya kan harus harus masuk ke Mahkamah Agung yang sekarang seperti itu sama di sana. Kalau misalkan nanti Ya, diputusnya mengecewakan, karena saya nggak tahu ada permainan apa kok bisa kayak gitu. Aneh sekali sih sebenarnya. Lantas bagaimana Pak pendapat ya. Bapak? Kalau diputus yang paling terjelek, misalnya putusannya adalah pahit, maka saya akan mengajukan PK lagi. Dan ketentuan hukumnya sudah tergambar di kepala saya, ya, bahwa saya akan mengajukan alasan BCD mungkin mas, ya. Kalau kalau misalkan punya Ya. Bu Ilis itu diputus sama kayak punya Pak Jeni misalkan, dan agak aneh juga sih kalau diputus sama, karena kan kalau misalkan di NO itu kan ada agak aneh karena udah ada pilihan hukumnya ini. Ini kalau punya Bu Ilis kan agak susah sekali kalau diputus NO. Nah kalau misalkan ternyata Ya, diputus NO lucu. itu bagaimana? Artinya kalau diputus NO kan bertentangan mas. Ya, Padahal pilihan hukum itu adalah dibebaskan. ya. Jadi ketentuan hukum perdata itu akan mengatur ketika orang tidak melakukan pilihan hukum, tetapi akan mengakomodir ketika orang melakukan pilihan hukum. Pilihan hukum yang lebih diutamakan begitu, Mas. Ya karena kan Ya. terikat pilihan, ya pilihan, Landasan ya, hukumnya adalah asas kebebasan berkontrak itu. iya. Kan itu ada Perjanjian dari Bu Ilis ini kan tidak ada undang-undang yang dilanggar begitu, Mas. Ya. ada konsensus di sana, dan itu kan masuk ke undang-undang perikatan, dan itu kan sudah diatur dalam undang-undang keperdataan. Itu sebenarnya kalau diputus NO, Betul. ya kalau misalkan diputus NO itu Iya. kan kayak nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari apa ya, nyari celah gitu jadinya. Betul, dan itu kan ketika nanti misalnya itu disimpangi, maka majelis hakim itu mengangkangi asas kebebasan berkontrak atau melanggar asas kebebasan berkontrak itu, Mas, begitu, Mas. Ya. Kalau misalkan sampai diputus seperti itu, misalkan ini apa ya pahitnya, apakah bisa menyurati ke DPR sebagai, atau ke, sebenarnya memang harus dipanggil ke DPR sih, maka Yudis. Karena kalau misalkan kita lapor ke Ya, KAI aja, putus. kalau ke KAI aja agak repot juga sih. Kalau cuma sedang KAI ini cuma nerima aja, kayaknya agak aneh sih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti misalnya bisa saja kita laporkan misalnya ke Komisi 3 dan seterusnya ya. Ketika Ya. nanti memang ada pelanggaran hukum berat itu akan saya lakukan juga, Mas. Walaupun hanya DPR nanti hanya menyentil, tapi biarlah perkara ini menjadi viral karena ada pelanggaran tentang asas kebebasan berkontrak itu gitu. Ya. Tapi tetap nanti langkah utamanya secara normatif saya akan ketika itu putusan punya Bu Ilis jelek, ketentuan asas kebebasan berkontrak itu dilanggar, maka saya akan mengajukan PK dengan berbagai macam alasan keberatan. Nah, kemudian untuk yang lainnya tentu saya akan bersurat juga, baik itu ke Bawas, Mahkamah Agung, kemudian ke KY, kemudian juga ke Komisi 3. Sekalian saya ributkan begitu, Mas. Ya. Ya karena kan sebenarnya saya ributkan lah. ada PR Indonesia. Ya, ada PR satu lagi Pak, tentang kasus Kaisya Al-Mansur. Itu juga PR yang menurut saya agak aneh juga, agak rancu. Kenapa kok udah di BAP semuanya sesuai dengan laporan yang Bapak tunjukkan, itu udah di BAP orangnya, tapi kok nggak sampai naik-naik gitu? Apa susahnya gitu menaikkan gitu? Kan udah jelas sekali kasus itu. Ya, ya, jadi sudah jelas sekali para korban itu sudah di BAP secara keseluruhan ya, sudah diperiksa. Kemudian alat bukti
tinggal penyerahan yang asli saja. Kalau fotokopi sudah ada di kepolisian, tapi naik-naik. Ya. Kemarin belum, ketika sama sekali tidak ada balasan, maka saya akan mengadukan ini kepada Mabes Polri, gitu Mas. Ya. Terutama kepada Kapolda, Dua Kapolda dan Mabes Polri lah Mas, begitu. Ya, bahwa perkara ini kenapa tidak berjalan begitu, agar nanti mendapat atensi atau diawasi oleh atasan mereka begitu, atasan penyelidik begitu Mas. Ini kan kasus delik aduan ya Pak ya. Ini kasus delik aduan, walaupun muatan pidananya ini kan sangat kuat karena ini kan penipuannya jelas ya Pak ya. Saya mau tanya, kontraknya jelas sekali. Kontraknya antara si Haji Amanah itu dengan orang-orang tersebut kan udah ada kan Pak? Jadi itu bukan kontrak ya, artinya itu jual beli Mas, jual beli murni. Yang satu sebagai pengembang menawarkan dengan berbagai macam bujuk rayu dan seterusnya. Kemudian sebagai klien saya sebagai konsumen kemudian tertarik atas bujuk rayu tersebut, ya kan? Kemudian menyerahkan uang sebagai DP pembelian, dan ternyata rumahnya tidak ada, bahkan tanah-tanah yang pernah ditujukan terhadap klien saya itu ternyata bukan punyanya Haji Amanah atau Kaisa Al-Mansur, tetapi milik orang lain begitu. Itu sebenarnya tindak pidana penipuannya sudah jelas Mas. Maksudnya jadi ada ketika ini diminta kembali ya, ada perjanjian jual belinya berarti kan ya Pak ya? Sudah, jadi kalau perjanjian jual belinya tidak ada, tetapi itu untuk DP-nya jelas Mas begitu. Oh jadi ya. Ada yang masuk, tidak perlu ada yang masuk ke rekening atau gimana Pak? Ada yang masuk ke rekening Haji Amanah atau rekening siapa sebagai penampung? Masuknya ke rekening Haji Amanah semuanya. Oh ya, kalau itu sudah cukup sebenarnya. Masuknya ke rekening Haji Amanah, ya. Semuanya masuk ke rekening Haji Amanah, ya. Jadi sebenarnya jelas dan terang benderang begitu. Saya tidak patah semangat, akan saya desak. Ketika ini tidak berjalan, tentu saya akan membuat laporan kepada atasan mereka begitu Mas, yang berwenang ya gitu. Satu lagi Pak, pertanyaannya, waktu ada pengembalian dana nih oleh Yusuf Mansur. Nah itu ditransfer atau cash kepada perwakilan dari mereka? Ada yang sebagian melalui rekening Yusuf Mansur, sebagian melalui rekening orang, tetapi di sana memang sudah ada tabel-tabel untuk pengembalian itu. Jadi klien saya itu ada tabelnya Mas. Misalnya si A akan dikembalikan jumlahnya sekian, akan dikembalikan dalam angsuran sekian-sekian begitu Mas. Jadi ada transaksi yang pakai Yusuf Mansur itu? Oh ada transaksi yang pakai Yusuf Mansur, ada Mas. Oh jadi kalau melihat dari kasus itu kan alurnya jelas ya, apalagi ada videonya, ada buktinya bahwasanya Yusuf Mansur menekan para korban ini untuk tidak melaporkan gitu ibaratnya. Jadi alurnya kan jelas, dari sampai ada LSM juga, terus sampai Yusuf Mansur menekan, sampai transfer uangnya udah jelas ada. Jadi kan alurnya jelas dari Haji Amanah. Nah yang nggak tahu kan, sangat yang kita perlu ketahui bahwasanya Haji Amanah ini menyetorkan uang ke Yusuf Mansur atau tidak gitu kan? Itu kami yang tidak tahu. Nanti oleh Haji Amanah, kemudian setelah di tangan Haji Amanah kita tidak tahu uang itu di kemana, tahu gitu Mas. Kalau secara jelas bahwa ketika klien saya itu ingin melakukan upaya hukum, terutama hukum pidana berkaitan dengan penipuan dan penggelapan, itu kemudian diambil alih oleh Yusuf Mansur, di take over begitu, sudah nggak usah dipermasalahkan, nanti panjang dan uangnya tidak akan kembali. Saya nanti yang akan mengembalikan dengan cara mencicil. Ini sama dengan pola-pola Yusuf Mansur yang digunakan di JBN Mas, Jabal Nur, investasi batubara di kota wisata itu. Ya. Dan terakhir kan Kaisa Al-Mansur ini hanya dicicil sebagian kecil saja.
sebagian besarnya tidak dipulangkan begitu, Mas. Iya. Ya, sama dengan kota wisata ketika dijanjikan akan dikembalikan semua kan, sama Yusuf Mansur hanya dikembalikan sebagian kecil saja begitu, Mas. Ya. Jadi kalau misalkan ini naik ke misalkan ke penyidikan gitu ya, ini kan akan lebih mudah untuk apa ibaratnya orang-orang membantu gitu Pak, orang-orang membantu untuk mengetahui kasus ini lebih jauh gitu, dari media maupun dari orang-orang sekitar, bahkan mungkin tetangganya si Haji Amanah ini akan lebih mudah menginformasikan karena udah naik ke penyidikan kan, bisa jadi orang ini jadi DPO gitu. Ya, sebenarnya sangat mudah sekali kok, perkaranya ini simple, mudah ya. Cuman ini permasalahannya penyelidik mau tidak melanjutkan ini begitu. Berkaitan dengan perkara yang mana korbannya ini orang-orang kecil itu aja, Mas. Tapi saya bertanggung jawab terhadap klien saya, tetap nanti ketika ini tidak dilanjutkan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, saya akan buat laporan ke atasannya begitu. Karena kan tinggal ya, kita tunggulah tanggal mainnya dan saya senggangnya kapan begitu, Mas ya. Apa ini pertanyaan aja ya Pak ya. Apa karena ada kaitannya ya dengan Yusuf Mansur, jadi penyidik agak naik turun atau bagaimana atau gimana ini Pak? Saya tidak tahu persis karena sampai dengan saat ini surat saya sudah masuk, sampai dengan saat ini belum ada SP2HP ya, artinya pemberitahuan kendalanya di mana dan seterusnya itu belum ada, Mas. Saya tidak mau menduga-duga, tetapi saya hanya menginginkan perkara ini nanti perkaranya berjalan begitu. Kalau ini tidak berjalan, tentu alasannya apa saya harus tahu juga, klien saya juga harus tahu, publik juga harus tahu. Tidak didiamkan. Kalau didiamkan saja, berarti kan aparat tidak bergerak, maka saya harus membuat laporan kepada atasan mereka begitu. Ya kan aneh, maksudnya bukti udah jelas tapi nggak naik kan aneh gitu ya, apalagi cuma sekedar kasus penipuan gitu ya kan, ini kan sederhana sekali gitu. Betul jelas kok, itu jelas terang benerang, cetowelo-welo kalau orang Jawa itu ngomong gitu. Oke, terima kasih ya Pak ya, ini durasinya udah mau habis, kita sampai di sini dulu, nanti informasikan lagi ya Pak ya tentang perkembangan kasusnya. Baik, Mas. Terutama ini ya Pak, ini kan bentar lagi. Ya, bentar lagi kan mungkin ada putusan dari Bu Ilis ya, putusan Mahkamah Agung gitu ya. Sebentar lagi mungkin sekitar 1 bulan ini, tolong informasikan lagi ya Pak ya. Baik Mas ya. Terima kasih Mas Jenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.